Halo semuanya, terlebih buat Bapak dan Ibu dosen yang terhormat. Di sini perkenalkan, nama saya Lydia Gracia Stanggang, NIM 250104001. Di sini saya membuat tugas video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan Kristen yang diampu oleh Bapak Nasib Tua Lumban Gaul, MED. Selamat menyaksikan. Hari ini saya akan menjelaskan atau menjawab ke-6 soal berikut ini. Yang pertama yaitu jelaskan apa itu manajemen disebut sebagai ilmu dan juga manajemen disebut sebagai seni. Yang pertama, manajemen disebut sebagai ilmu karena didasari pada pengetahuan sistematis, prinsip-prinsip, teori, dan juga metode yang dapat dipelajari, diuji, dan juga diterapkan secara konsisten. Biasanya ilmu ini dapat dipelajari dalam pendidikan dan juga penelitian. Yang kedua yaitu apa itu yang disebut sebagai manajemen seni. Manajemen dianggap sebagai seni karena melibatkan yang pertama keterampilan praktis, kreativitas, intuisi, dan yang terakhir yaitu pengalaman pribadi dalam mengelola orang, sumber daya, dan juga situasi. Yang kedua, kita akan membahas yaitu bagaimana cara organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik. Pastinya harus memiliki yang ke-6 ini. Yang pertama, memiliki perencanaan yang jelas seperti menetapkan visi, misi, tujuan, dan program sekolah secara terarah. Yang kedua, pengorganisasian yang efektif seperti melakukan pembagian tugas yang jelas kepada kepala sekolah, guru, staf, dan juga tenaga kependidikan. Yang ketiga, kepemimpinan yang baik. Kepala sekolah harus bisa menjadi pemimpin, memotivasi, dan juga menjadi teladan. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran berkualitas. Proses belajar mengajar harus berjalan dengan efektif dan berfokus pada peserta didik. Yang kelima yaitu pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Di sini akan dinilai yaitu kinerja guru, program sekolah, dan juga hasil belajar siswa. Dan yang keenam yaitu melakukan kerjasama dengan stakeholder
yaitu melibatkan orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Dengan keenam ini, organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik. Dan yang ketiga, kita akan membahas yaitu perbedaan antara manajemen pendidikan atau umum dan manajemen pendidikan Kristen. Yang pertama, manajemen pendidikan atau umum lebih berfokus pada efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Sedangkan manajemen pendidikan Kristen berakar pada firman Tuhan yang bertujuan mengembangkan potensi akademik dan spiritual siswa secara holistik, intelektual, karakter, iman, sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang menjadikannya lebih spesifik dan transformatif secara rohani. Sebenarnya perbedaan keduanya yang utama terletak pada landasan filosofis dan tujuannya. Itulah perbedaan antara manajemen umum atau manajemen pendidikan dengan manajemen pendidikan Kristen. Yang keempat, saya akan menjelaskan atau membahas tentang ke-14 prinsip Henry Fayol dalam manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu pembagian tugas, di mana setiap guru mengajar sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang kedua, otoritas atau tanggung jawab, di mana kepala sekolah memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas setiap hasilnya. Yang ketiga, yaitu disiplin, di mana sekolah harus mematuhi aturan yang ada, baik itu siswa maupun staf. Yang keempat, kesatuan komando, di mana baik siswa maupun guru yang menerima aturan atau perintah harus dari satu atasan saja. Yang kelima yaitu kesatuan arah, di mana kurikulum sekolah harus sesuai dengan visi pendidikan nasional. Yang keenam yaitu subordinasi kepentingan individu, di mana kepentingan sekolah harus didahulukan daripada kepentingan pribadi guru maupun siswa. Yang ketujuh, remunerasi, di mana pembagian tugas yang adil dan layak terhadap guru maupun staf. Yang kedelapan yaitu sentralisasi, yang dimana kepala sekolah memiliki hak untuk mengambil keputusan, namun harus memperdayakan guru atau staf dalam hal-hal operasional. Yang kesembilan yaitu rantai saklar, di mana jalur komunikasi yang
hierarki yang jelas seperti dari kepala sekolah kepada guru atau staf, dari guru dan staf kepada siswa, maupun sebaliknya. Dan yang ke-10 yaitu keadilan dan kejujuran, di mana sekolah harus memperlakukan siswa dan staf secara adil dan setara. Yang ke-11 yaitu ketertiban, di mana setiap orang ditempatkan di tempat yang tepat dan barang ditempatkan ke tempat yang tepat, seperti guru harus ditempatkan di kelas yang sesuai dengan bidangnya atau keahliannya. Yang ke-12 yaitu subordinasi jabatan personal, yang dimana sekolah harus memberikan rasa nyaman dan aman kepada guru dan staf agar bisa lebih produktif lagi. Yang ke-13 yaitu inisiatif, di mana sekolah mendorong guru untuk mengusulkan ide-ide baru seperti metode pengajaran yang inovatif. Yang ke-14 semangat kesatuan, di mana sekolah harus membangun kebersamaan dan semangat tim di antara seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Itulah ke-14 prinsip Henry Fayol dalam manajemen pendidikan. Yang kelima, saya akan menjelaskan perbedaan ketiga level sektor kajian manajemen pendidikan. Yang pertama, level mikro. Level ini berada di tingkat atau lingkup kelas atau sekolah. Level ini diawasi langsung oleh kepala sekolah, dan level ini bertujuan untuk meningkatkan atau menunjukkan proses belajar mengajar secara langsung. Yang kedua yaitu level meso, di mana level ini berada di tingkat atau lingkup daerah atau lembaga, di mana level ini diawasi langsung oleh dinas pendidikan dan tujuannya adalah untuk mengimplementasikan kebijakan. Yang ketiga yaitu adalah level makro, di mana level ini berada pada tingkat nasional atau lingkup nasional. Level ini diawasi langsung oleh kementerian atau pemerintah pusat, dan level ini bertujuan untuk kebijakan pemerintah, undang-undang, dan juga kurikulum nasional. Itulah perbedaan ketiga level sektor kajian manajemen pendidikan. Selanjutnya, atau yang terakhir, saya akan menjelaskan yang keenam, yaitu tentang model manajemen pendidikan dan model kepemimpinan yang terkait dengan model manajemen pendidikan. Yang pertama, model manajemen pendidikan yaitu model formal, yaitu model ini mengandalkan yaitu struktur, sistem, birokratis, rasionalitas, dan juga hierarki yang hubungannya dengan model
kepemimpinan, yaitu adalah kepemimpinan manajerial yang dimana ini berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengawasan. Yang kedua yaitu model kolegial. Model ini berfokus pada normatif, nilai-nilai konsensus dan demokratis. Yang hubungannya dengan model kepemimpinan yaitu adalah model kepemimpinan partisipatif, yang dimana setiap keputusan yang diambil itu adalah keputusan bersama yang melibatkan seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga adalah model politik, di mana model politik ini memahami kepentingan pribadi dan kelompok, negosiasi dan juga tawar-menawar. Hubungannya dengan model kepemimpinan adalah kepemimpinan transaksional, di mana hubungan kerjasama didasarkan oleh imbalan atau sanksi. Yang keempat yaitu model subjektif, di mana model subjektif ini menekankan persepsi individu, kepentingan individu, dan juga tujuan individu, di mana model ini yang berkaitan dengan model kepemimpinan adalah kepemimpinan postmodern, di mana menghargai keberagaman pendapat dan menolak struktur kaku. Dan yang kelima yaitu model ambigun, yang dimana model ini lebih menekankan ketidakpastian, perubahan, dan kesulitan memprediksi. Dalam kepemimpinan, model ini masuk ke dalam kepemimpinan kontingensi, yang dimana gaya manajemen sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang terakhir atau yang keenam yaitu model budaya, di mana model ini mengembangkan nilai bersama, norma bersama, dan kepercayaan bersama. Hubungannya dengan model kepemimpinan yaitu kepemimpinan moral, di mana kepemimpinan ini mengandalkan yaitu nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab. Itulah penjelasan singkat tentang model manajemen pendidikan dan model manajemen kepemimpinan yang berkaitan dengan model manajemen pendidikan. Sekian dari saya, Lydia Gracia Tanggang. Inilah tugas video yang saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya. Jika ada salah kata atau salah pengertian tentang apa yang saya ucapkan, terlebih dahulu saya meminta maaf terlebih buat Bapak dosen kami, dosen pengampu matkul kami, yaitu matkul manajemen pendidikan Kristen. Saya Lydia Gracia Tanggang sekali lagi mengucap terima kasih dan
Shalom buat kita seluruhnya.